Pemburuan terhadap para anggota geng motor XTC dan ARC yang terkenal sadis ini dilakukan pihak kepolisian di kawasan Stadion Utama Pekanbaru Riau. Lokasi ini merupakan salah satu titik lokasi perkumpulan mereka. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi antara polisi dan anggota kelompok ini. Sejumlah remaja tanggung berhasil diamankan karena diduga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sebanyak 27 orang anggota geng berhasil ditangkap polisi. Sayang, beberapa di antara mereka berhasil meloloskan diri. Polisi memburu mereka karena kelompok ini kerap meresahkan masyarakat atas aksi penjamretan. Mereka bahkan dilaporkan kerap memperkosa korbannya secara beramai-ramai. Petugas juga berhasil menangkap 5 orang wanita muda dalam kelompok ini. Polisi kini tengah memburu pimpinan geng motor ini yang identitasnya sudah mereka kantongi. Dari Pekanbaru Riau, Arif Budiman, TV One mengabarkan. Pagi semuanya, berjumpa lagi kita dalam acara Unimed Morning Show. Nah, dalam acara Unimed Morning Show pagi hari ini kita akan khusus membahas tentang geng motor. Nah, sekarang tuh kan lagi marak-maraknya yang namanya geng motor. Nah, untuk memperjelas itu kita akan mengundang salah seorang mahasiswa di Universitas Swasta yang bernama Jimmy Moses. Dia adalah seorang geng motor. Nah, langsung aja kita sambut. Gimana nih kabarnya? Baik. Ini tadi dari kampus atau dari rumah? Dari rumah. Dari rumah ya? Oh. Nah, ini dalam acara ini kan kita membahas tentang geng motor. Nah, dari informasi yang kita dapatkan, abang, saya manggil abang aja ya supaya lebih dekat. Nah, abang ini kan salah seorang geng motor. Nah, boleh nggak kita tanya-tanya sedikit gitu? Boleh. Boleh. Nah, nama abang siapa? Nama lengkapnya? Jimmy Moses Prima Purba. Jimmy Moses. Nah, abang kuliah di mana? Stok Minaguna. Di Stok Minaguna ya? Oh iya. Kita langsung aja ya, to the point aja. Nah, abang kan katanya ini salah seorang geng motor gitu. Sejak kapan sih bang? Kemarin itu sejak kelas 2 SMA. Sejak kelas 2 SMA ya? Itu pertama itu kok bisa masuk ke dalam geng motor itu kenapa sih? Ya, dulu ya karena kawan-kawan sering masuk ke BP, tahu kan BP. Ya udah, terus itu buat kumpul-kumpul. Dulu kan lagi marah-marah juga community. Ya udah buat community jadi game gitu lah. Nah, community. Ini community ini awalnya dalam bentuk geng motor atau dalam hanya sekedar perkumpulan aja atau gimana gitu? Pertama sih kumpul-kumpul gitu aja. Ya, akhirnya karena kawan lagi marah-marahnya, ya udah ngikut coba dulu masuk di geng motor itu. Nah, kalau boleh tahu ikut geng motor itu rasanya gimana sih? Kok kayaknya zaman sekarang ini hampir semua ya anak-anak muda gitu kan, apalagi yang khususnya cowok, semua pengen ikut-ikutan sama namanya geng motor. Itu gimana sih rasanya jadi anak geng motor? Rasanya seperti nano-nano lah. Nano-nano? Iya. Maksudnya nano-nano ini seperti apa ya bang? Sedih, senang, semuanya kecampur di situ. Oh begitu. Nah, kalau boleh tahu juga, kalau di dalam community geng motor ini gitu, biasanya yang kalian lakukan itu apa sih? Hanya sekedar jalan-jalan naik kereta atau apa? Kalau ya itulah seminggu sekali harus ada konvoy namanya. Terus ya kalau memang ada nanti ada yang kawan diganggu, ya udah perang gitu. Perang. Nah, perang ini maksudnya apa sih gitu? Antar community ya, kalau misalnya ngerti pemuda Pancasila dan apa kan kata pemuda karya kan, kalau misalnya pemuda Pancasila sama-sama gitu
kami satu bendera. Kalau beda bendera udah chaos semua gitu. Jadi sama kayak negara ya, pakai bendera-bendera. Iya. Nah, jadi sekarang masih tergabung atau masih udah agak lepas dengan namanya geng motor? Ya sekarang ya udah lepas lah, tapi kalau untuk cuman ngumpul aja gitu. Nah, terus kan gini, kan sekarang di berita di siaran mana gitu kan, semuanya lagi bahas-bahas geng motor yang suka bawa apa sih namanya tuh, bawa senjata gitu kan, perang di jalanan, bahkan orang yang nggak dikenal aja suka dijahilin gitu kan. Nah, apa kalian juga maksudnya abang sendiri gitu, apa pernah melakukan itu, bawa senjata pukul anak orang sana sini gitu? Kalau aku sih enggak, tapi kalau kawan-kawan semua hampir semua lah itu. Oh gitu. Nah, terus ini kan sekarang kan sering ya kita dengar ya, di mana-mana yang namanya geng motor itu pasti nggak bakalan jauh dari yang namanya narkoba gitu kan. Nah, apakah abang juga ikut-ikutan dalam yang namanya narkoba itu gitu? Narkoba sih ya iya ada iya. Kalau boleh tahu narkoba jenis apa ya, Pak? Ya dulu pertama ya dulu ganja dulu, tapi lama kelamaan udah menjadi sabu-sabu. Terus kan tadi kan abang bilang abang ikut geng motor sejak kelas berapa, Bang? Mas 2 SMA. Sejak kelas 2 SMA gitu. Nah, jadi kan itu abang bilang abang makin narkoba gitu kan. Nah, jadi itu tau lah ya, kalau anak SMA kan pasti jajannya ya masih terbatas gitu kan. Ya kita tahu juga kan kalau harga narkoba itu kan mahal gitu. Nah, jadi abang dapat uangnya untuk dapat narkoba itu dari mana? Kita adalah kalau misalnya konvoy itu kalau malam-malam ya kami ngelampas milik orang gitu, nah semacam sepeda motor, perhiasan seperti itu lah. Nah, itu nggak pernah ketahuan gitu, Bang? Ya, saya ini nggak pernah ketahuan gitu. Oh, jadi abang nggak pernah berurusan sama yang namanya polisi gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, kalau boleh tahu lagi nih ya, eh, apa ya namanya, kan sekarang abang bilang abang udah lepas dari yang namanya geng motor. Nah, berarti itu kan tandanya abang udah berubah gitu, atau belum, sebenarnya belum bisa, kan tadi abang bilang abang udah lepas sama geng motor. Nah, apa sih dorongan abang yang buat abang bisa lepas dari geng motor gitu? Kalau lingkungan enggak juga, soalnya ya kemarin itu ya diajaknya kemarin apa namanya beribadah, dari situ lah aku mulai bertobat, melepas untuk geng motor itu. Nah, itu susah nggak sih buat berubah gitu? Ya susah sih pertama, tapi lama kelamaan nggak juga. Oh gitu. Bisa nggak abang ngasih motivasi sama teman-teman yang ada di sini juga yang sedang menonton di rumah agar mereka bisa berbuat ke arah yang lebih baik lagi gitu? Ya, ya aku boleh ngasih saran ya, janganlah mengikuti geng motor itu. Kita kan sesama manusia, untuk apa menyakiti, itu aja. Kayak gitu. Luar biasa banget ya motivasi abang ini. Nah, makasih. Nah, langsung saja kita panggil seorang pakar anak bernama Ervina Sahara untuk memberikan pendapatnya tentang maraknya geng motor sekarang ini. Langsung saja kita sambut Ervina Sahara. Silakan duduk, Bu. Lagi. Nah, Ibu adalah seorang pakar anak gitu. Nah, gimana sih pendapat Ibu tentang maraknya geng motor sekarang ini yang biasanya itu adalah anak muda gitu? Bisa nggak Ibu berikan pendapatnya sedikit saja? Menurut saya ya, geng motor sekarang itu sudah mulai ganas atau ngeri ya, karena mereka sudah mulai merampok, mencuri dan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi kalau menurut Ibu sebagai pakar anak, apa sih penyebab seorang anak itu bisa ikut-ikutan geng motor gitu? Apakah karena mereka terpengaruh atau apa gitu? Bisa jadi mereka terpengaruh dan bisa jadi dari faktor keluarga, karena keluarga mereka tidak memperhatikan bagaimana sifat anak itu, dan juga anak tersebut juga gampang terpengaruh sifatnya. Nah, itu tadi pendapat dari seorang pakar anak. Nah, kami juga mengundang salah seorang ibu rumah tangga untuk
mengetahui bagaimana sih pendapat seorang ibu rumah tangga tentang maraknya geng motor akhir-akhir ini. Langsung saja kita panggil Ibu Safrida. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya Bu? Ya, baik aja. Ibu kan salah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana sih pendapat Ibu tentang maraknya geng motor akhir-akhir ini? Ya, menurut saya ya kan geng motor saat ini terlalu luas pergaulannya ya kan, karena anak-anak zaman sekarang pulangnya atau malam jam 2, jam 3 ya kan. mereka di luar itu nggak bagus sebenarnya melakukan seperti itu. Kayak orang tua mereka nggak memperhatikan anaknya kepada sisi negatifnya ya kan, kayak mana keadaan anaknya yang di luar sana, apakah itu bagus atau enggaknya perilaku anaknya di luar sana. Jadi menurut Ibu apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengawasi anaknya agar nggak ikut-ikutan sama yang namanya geng motor gitu? Ya, kalau bagi diri ibu sendiri ya, kalau ibu punya anak yang sudah umurnya dewasa anak ya kan, kita itu sebagai orang tua kita harus mengontrol kayak mana anak kita di luar. Kalau anak kita jam 11 belum naik ke rumah, kita harus tahu apa kegiatan anak kita di luar itu, apakah dia baik-baik aja, bergaul sama siapa, supaya anak kita itu nggak terjerumus sama dengan perilaku zaman sekarang itu, apa yang ada narkoba lah, sabu-sabu, ada ikut geng motor, kan itu nggak bagus bagi anak-anak kita yang di luar sana. Nah, itu tadi pendapat seorang ibu rumah tangga. Nah, kami juga mempunyai reporter lapangan yang akan mewawancarai tentang seorang mahasiswa ataupun beberapa mahasiswa tentang bagaimana pendapat mereka tentang geng motor ini. Langsung saja kepada Saudara Denny. Terima kasih kepada Saudara Maria. Nah, di sini saya melaporkan langsung dari lapangan yang saya akan minta pendapat salah satu mahasiswa. Nah, di sini saya sudah bersama mahasiswa dari salah satu universitas. Namanya siapa, Mas? Muhammad Fadel. Oke. Nah, di sini saya meminta pendapat Anda. Ya, kita banyak di Indonesia ini banyak marak tentang geng motor ya. Di sini saya ingin mengetahui pendapat Anda. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang itu ikut-ikutan atau terjerumus dalam geng motor tersebut? Menurut saya sih ada komunitasnya itu. Yang satu mengajak yang lain mengajak yang lain juga. Harus saling mengajak itu. Nah, itu atas dasar apa? Apakah karena memang faktor sekarang kan anak sekarang bisa dibilang kan ingin tahu, ingin keren, sekarang ingin tahu bisa apa karena gitu? Bisa jadi seperti itu, atau karena kesenangan lah, ada kesenangan tersendiri bagi mereka betul itu. Itu menurut saya. Tahu kan geng motor itu dia sifatnya merusak, gimana ya, merusak dalam arti dia itu merampas, korban kejahatan. Menurut pendapat Anda gimana? Tunggu, sebenarnya saya akan memperjelas sedikit. Nggak semua geng motor itu ada yang seperti itu. Pasti memang sih kebanyakan seperti itu, tapi nggak semuanya. Itu aja. Cuman kalau yang untuk kayak merampas, merampok atau membunuh itu memang itu perlu ditanggulangi lagi lah sama pemerintah. Karena mereka itu meresahkan masyarakat. Jadi gini lah, Anda sebagai mahasiswa, apa harapan Anda untuk ya kan banyak sekarang geng motor itu sesuai dengan negara ya kan, masalah mahasiswa tema harapan Anda kepada mereka itu agar mereka itu berubah atau motivasi untuk agar jangan ikut seperti itu, apa motivasi dari Ya harus dari pemerintah juga lah. Pemerintah harus cepat-cepat menanggulangi ini. kalau misalnya kan Anda sendiri lah, Anda termasuk remaja ya gini ya, motivasi dari dalam diri sendiri apa yang harus dirubah biar jangan bisa berikut seperti itu? Tergantung dari diri masing-masing juga. Misalnya bayangkan kalau diri kita itu adalah orang yang kita rampok, pasti tidak menyenangkan rasanya seperti itu. Seperti itu aja lah. Kita merasakan apa yang kita rampok itu rasakan. Makasih ya. Saya dari Profesor Gagal kembali ke studio. Demikianlah Morning Show pada hari ini. Sampai bertemu di lain waktu lagi.
Halo, kami dari Kompak 8. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini berguna bagi kita semua. Dadah. Untuk pembukaan sponsor. Ada aku kan. Apa nih kamu putih wajah? Gak jadi tinggi daripada lain. Tinggi tangga. Weh, ada jaket. Ervin aja coba agak mundur sedikit. Dia berkulit hitam, berambut keriting. Enggak ada lah, enggak ada. Bukan salah. Di depan juga. Ada jaket. Den, ini jaketmu Den. Di depan ada. Dek.